Dengan pengumuman ini, maka pengurus bank dianggap telah diberitahu kepada pemilik, pemegang saham dan pengurus bank yang dicabut izin usahanya diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi. Banyak yang mengira, penandatanganan utang dengan IMF pada Januari 1998 adalah upaya penyelamatan ekonomi biasa. Namun, jika kita melihat lebih dalam, itu adalah sebuah kapitulasi atau penyerahan diri secara total terhadap kedaulatan bangsa. Penandatanganan letter of intent tersebut bukanlah soal pinjaman uang semata, melainkan sebuah surat kematian politik yang dipaksakan Amerika Serikat kepada Soeharto untuk menyelamatkan negara yang sebenarnya sengaja sedang dicekik secara finansial dari luar. Alasan pertama di balik tekanan ini adalah penghancuran model pembangunan mandiri Asia. Pada pertengahan 90-an, Indonesia bersama Korea Selatan dan Thailand memicu fenomena Asian Miracle, sebuah kekuatan ekonomi yang mulai berani tidak tunduk pada sistem perbankan barat. Hal ini memicu kekhawatiran besar di Washington. Jika Indonesia sebagai pemimpin ASEAN menjadi terlalu kuat secara mandiri, pengaruh Amerika di Pasifik lambat laun akan terkikis. Krisis 1997 pun digunakan sebagai senjata finansial untuk mematahkan tulang punggung ekonomi macan Asia ini, guna memastikan Indonesia tetap berada dalam orbit ketergantungan utang Amerika Serikat atau IMF. Kedua adalah agenda netralisasi kekuatan militer dan intelijen. Selama puluhan tahun, Soeharto memegang kendali penuh atas ABRI, menjadikannya salah satu kekuatan militer paling solid di kawasan strategis. Bagi kepentingan global, sosok pemimpin kuat dengan militer yang tidak bisa disetir adalah ancaman nyata. Maka, lengsernya Soeharto dirancang untuk diikuti oleh reformasi, yang secara sistematis melucuti kekuatan politik militer, sehingga Indonesia menjadi lebih mudah dikelola secara eksternal melalui sistem politik yang terfragmentasi, atau demokrasi yang gaduh. Ketiga, ini adalah soal kontrol jangka panjang atas kekayaan alam Indonesia. Meski pro-barat, Soeharto tetaplah seorang nasionalis yang memproteksi sumber daya alam negara untuk kepentingan kelompok domestik tertentu. Melalui tekanan IMF, Amerika sebenarnya sedang melakukan privatisasi paksa atas aset-aset strategis Indonesia. Perusahaan negara dan konsesi sumber daya alam yang tadinya diproteksi, dipaksa terbuka lebar untuk dikuasai oleh korporasi multinasional, melalui skema restrukturisasi utang yang menjerat. Alasan terakhir yang jarang diungkap, adalah upaya mengantisipasi kebangkitan Islam politik. Analisis intelijen Barat melihat, Soeharto mulai bermain mata dengan kelompok Islam, seperti pembentukan ICMI dan kedekatannya dengan ulama, untuk memperkuat basis dukungannya yang mulai goyah di militer. Bagi Amerika, aliansi antara pemimpin kuat dengan basis massa Islam terbesar di dunia adalah skenario mimpi buruk. Melengsarkan Soeharto sebelum aliansi ini menjadi terlalu solid, dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan transisi Indonesia ke arah yang lebih liberal dan sekuler. Namun, tekanan dari luar negeri hanyalah separuh dari cerita. Di saat Soeharto sibuk menahan gempuran internasional, sebuah pengkhianatan besar sedang dimatangkan di dalam istananya sendiri. Para jenderal kepercayaan dan menteri-menteri kesayangan yang selama ini ia besarkan, mulai berhitung tentang posisi mereka masing-masing. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan menusuk dari belakang? Kita akan bedah retaknya lingkaran dalam kekuasaan sang jenderal. Dalam episode kedua, The Broken Circle.